Ibu, nih perkenalkan saya Putri dan Santi di Puskesmas Tasik Madu. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu Bidan, adik itu akhir-akhir ini sering rewel. Terus Pas saya lihat itu ternyata bagian bokongnya tuh kayaknya ada iritasi apa ya? Soalnya kan karena sering keluar juga, terus pakai pampers, apa mungkin karena itu apa gimana ya Bu Bidan? Terus itu aja, ada ruamnya kayak gitu. Sama ini kayaknya di bagian mulutnya itu apa mungkin nggak tahu ya, pas minum juga sebenarnya bisa aja pas minum, tapi kok ada warna-warna putih-putihnya gitu. Coba saya lihat sebentar ya. Coba dibuka Ibu, di bagian ini coba lihat. Iya, agak merah-merah ya. Terus coba lihat di mulutnya Ibu, agak di ya agak ada putih-putihnya ya. Oke Ibu, itu yang dinamakan dengan diatras ya. Jadi diatras itu adalah ruang popok ya, atau yang disebut kalau orang Jawa itu kan kayak radang ya, radang kulit yang terjadi pada area popok, dan hampir sebagian besar bayi itu pasti mengalami hal itu gitu ya. Jadi tidak apa-apa, dan ini biasanya dialami dari bayi usia 4-15 bulan. Jadi nggak usah khawatir, itu bisa diatasi nggih. Terus kalau untuk mengatasi yang di atas itu biasanya jaga kelembapan di daerah yang merah itu nggih. Jadi dijaga kebersihannya, sering dikeringkan dengan kain atau tisu. Terus setiap buang air besar atau buang air kecil selalu dibersihkan. Jangan pakai tisu basah nggih, karena nanti bisa alergi. Kepakai aja kapas atau kain yang bisa menyerap gitu nggih. Terus kalau nanti bayinya kok istilahnya masih tetap rewel, mungkin bisa dikasih saus yang di area itu, okay? Terus nanti biasanya tanda-tanda diabetes itu biasanya merah, gitu. Merah di area sekitar pantatnya bayi hingga nanti selangkangan. Tapi tidak apa-apa, gitu. Tapi nanti bisa diobati, biasanya dipakai dengan salep, gitu. Terus untuk mengatasi diabetes di rumah itu sering ganti popok. Pokoknya sering diganti apabila adiknya itu sering setelah pipis kayak gitu langsung diganti, terus dikeringkan. Terus gunakan membersihkan area popok itu langsung dibilas tanpa digosok gitu ya. Terus nanti cukup keringkan dengan melepuk-lepuk kulitnya tanpa digosok atau gosokan keras, kan dapat menyebabkan kerusakan kulit pada bayi. Terus setelah itu jadi disarankan memakai baby oil ya, karena baby oil juga akan menyebabkan dia iritasi gitu ya. Jadi yang jelas pemilihan popoknya itu yang bisa menyerap, atau kain, kalau biasanya kain katun ya. Jadi agar bisa menyerap keringat ya di area pantatnya si bayi. Itu ya Ibu ya, sudah paham? Sudah. Jadi tetap menjaga kebersihan di area popoknya itu nggih. Nah, kalau untuk yang di oral trustnya itu adalah kayak kandisiasis atau selaput ya. Jadi kalau orang itu kayak sariawan gitu nggih, tapi tidak apa-apa. Itu biasanya bercak keputihan pada itu biasanya bekas susu nggih. Jadi kalau misalkan dia habis nyusu bisa dibersihkan dengan air hangat, dibersihkan pakai kasa steril nggih. Jadi biar nanti dia nggak akan terjadi kayak sariawan pada mulut nggih. Jadi kalau misalkan nanti ada banyak itu putihannya biasanya akan tebal dan dia akan menyebabkan sariawan sehingga dia nggak mau menyusu gitu nggih. Dan biasanya kalau sudah terjadi infeksi pada mulut bayi itu akan terjadi anak akan demam. Kalau sudah akan demam kayak gitu, silakan dibawa ke kami, petugas kesehatan atau ke Bu Bidan untuk diobati gitu nggih. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah cukup. Iya ya, memang harus itu nggih. Perawatannya juga kalau punya bayi itu perawatannya juga sangat harus teliti kayak gitu nggih. Dan agar ini kan pakai botol apa menyusu langsung? Kalau dua-duanya pakai ya dua-duanya. Jadi kalau dua-duanya usahakan botolnya nggih, cara mencuci botolnya itu juga harus steril, pakai sabun yang istilahnya khusus untuk bayi. Itu disterilkan dengan menggunakan air panas atau air mendidih. Itu nggak usah direbus, tapi air yang sudah mendidih botolnya dimasukkan, setelah itu baru diangkat
nggih. Jadi memang kalau pakai botolnya harus yang steril nggih. Terus untuk merawat agar tidak terjadi perawatan pada mulut bayi itu yaitu setiap mau memberikan membersihkan mulut harus cuci tangan dulu nggih toh. Terus membersihkan jari-jari yang mau buat membersihkan mulut bayi itu nggih, itu dibungkus menggunakan kasa yang steril itu nggih, nanti dibersihkan. Terus nanti apabila setelah dibersihkan kok tidak ada peningkatan atau malah tambah parah, langsung saja ke bidan atau ke pediater gitu nih Bu nggih. Nggih, sudah paham? Sudah. Jadi nanti kalau ada apa-apa silakan kontak kita gitu nggih. Nggih, sehat-sehat selalu nggih. Terima kasih.